Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang rahasia Allah, kitab-kitab rahasia, tentang ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu tersembunyi, tentang karunia Allah, rahmat Allah, rahman rahim Allah, tentang ridha Allah. Jadi di sini tiada yang pintar, tiada maksud menggurui. Kita hanya berbagi pendapat, berbagi ilmu, benar pakai salah buang. Jadi tidak perlu kita untuk berbantah-bantahan, bersalah-salahan, saling menyalahkan. Kalaupun ada perbedaan, anggap itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, anggap hikmah dari dan karunia dari Sang Maha Pencipta. Jadi tidak perlu diperdebatkan, karena di sini kita niatnya hanya supaya semua orang berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Adapun di video kali ini kita akan membahas tentang syahadat, karena betapa pentingnya syahadat di dalam kehidupan mengarungi agama. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan tentang syahadat, mohon bantu dulu supaya di subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Anda mendapat pemberitahuan tentang video yang saya buat. Nah, jadi tonton videonya, share ke teman-teman Anda supaya bermanfaat bagi kita semua. Karena orang yang selalu kita membantu kepada orang lain, jadi hendaklah kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Adapun syahadat itu adalah saksinya seorang penyaksian yang menyaksikan kepada siapa dia bersaksi, sejauh mana makam kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedalam itu pula mata batin kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kedalaman diri kita. Jadi syahadat merupakan pengakuan atau sebuah penyaksian atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Syahadat merupakan iman tertinggi dari tingkat iman. Iman yang telah menempatkan si penyaksi ke tingkat isbatul yakin. Syarat membaca syahadat harus memenuhi 3 perkara. 1. Nur hidayah. Barang siapa yang mendapat nur hidayah akan dijaga dari sifat musyrik dan berperilaku syirik, menduakan yang maha kuasa. Kita kadang tidak menyadari bahwa kita terjerumus ke jurang kesyirikan. Makanya kenapa Muhammad Rasulullah selalu mengajarkan, selalu meneriakkan syariat tarekat hakikat ma'rifat, agar orang selalu bermakrifat, agar selalu mengesahkan Allah, supaya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nur inayah. Barang siapa yang mendapat nur inayah, maka ia akan dijaga dari dosa besar. Jadi barang siapa mendapat nur inayah ini, dia akan terjaga dari dosa-dosa besar.
akan dilindungi hidupnya dari berbuat dosa atau maksiat yang sangat besar, yang amat besar, yaitu syirik. Nah, karena syirik ini tidak ada ampunnya, sebesar biji jahrah sudah kita nggak selamat. Jadi jangan sampai kita terjerumus kepada syirik jali, syirik hapi wal hapi, syirik hapi wal ahpa. Jangan sampai sekali-kali. Karena banyak sekali orang yang terjerumus kepada syirik hapi wal ahpa ini. Syirik hapi wal hapi pun banyak sekali. Adapun yang ketiga, nur kifayah. Barang siapa mendapat nur kifayah, maka akan dijaga dari bersitan hati yang kotor dan jelek. Artinya kalau orang mendapat nur kifayah ini, dia dijaga dari berprasangka jelek, berprasangka buruk, berprasangka kotor, nah iri dengki, nah wallahu alam bisawab. Macam-macam syahadat. 1, syahadat muta'awiyah, artinya syahadat yang pertama. Syahadatnya Allah sendiri, bunyinya innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Toha ayat 14. Toha 14 guys, Toha 14. 4, syahadat mutawassitoh, artinya syahadat yang tengah-tengah, seperti syahadatnya malaikat, para nabi dan rasul, dan para orang-orang mukmin semua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dasar dalil asyhadu annahu la ilaha illa huwa wal malikatu wa ulul ilmi. 3, syahadat mutaakhirah, artinya syahadat yang terakhir, yaitu syahadat umum. Ada yang bertanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu termasuk golongan syahadat mutawassithah atau syahadat umum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah termasuk syahadat mutaakhirah. Nama, arti, dan maknanya memiliki 4 syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah ini merupakan syahadat tauhid atau hakikat ketuhanan, yaitu diri batin manusia atau ruhani. Syahadat tauhid, syahadat Allah, syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ini hakikat ketuhanan, yaitu diri yang batin, ruhani. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini merupakan syahadat rasul atau hakikat kerasulan, yaitu diri zahir manusia jasmani. Diri batin ruhani adalah sebenar-benarnya diri yang menyatakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyatakan diri rahasia Allah adalah diri zahir manusia. Sedangkan kata Muhammad pada syahadat Rasul
mengandung arti yaitu diri jahir manusia yang menanggung rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia adalah satu-satunya kejadian yang paling rapi, yang paling detail, yang paling mumpuni. Kemuliaan manusia karena manusialah yang sanggup menanggung rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan karena firman Allah dalam surat Al-Ahzab 72 inilah kita mengucapkan syahadat tahqiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita sendiri hanya Allah semata-mata, dengan tubuh zahir kita sebagai tempat menanggung rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan menjaganya selama-lamanya. Jadi selama-lamanya abadan. Pana kita di dalam wujud Allah, di dalam kalimah Allah, di dalam rahasia Allah, di dalam Rahman Rahim Allah. Hendaklah kita selalu pana di dalam jat wajibal wujud ilallah. Sekian dulu dari saya, salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam perbuatan, salah dalam ucapan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Tiada lain, tiada bukan, saya membuat video ini bukan untuk menggurui atau merasa lebih pintar, tidak ada. Di sini hanya sekedar kita sharing, berbagi pendapat, berbagi pemikiran, istilahnya yang pernah kita jalani, yang pernah kita dengar dari guru-guru kita, yang pernah kita baca dari kitab-kitab terdahulu. Jadi di sini kita hanya berbagi ilmu, berbagi pendapat, benar pakai salah buang. Jadi salah hilap saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Wassalam al-fakir.